Oke, assalamualaikum dulur. Waalaikumsalam. Oke, ini teman saya waktu kuliah, dia punya usaha CNC. Ya, kita hari ini akan belajar tentang usaha CNC. Apa sih usaha CNC? Nanti dijelaskan oleh teman saya yang namanya Febri. Oke, monggo Mas Febri diperkenalan dulu Mas Febri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Angga Setiawan. Dulu saya sama Fajar itu sama-sama menderita di Malang ceritanya. Nggak tahu kok nasib berkata lain, akhirnya Fajar bisa ketemu dengan saya di Banyuwangi lagi. Ya, sekarang kita di gubuk saya lah. Ini sangat sederhana sekali ya guys. Jadi harap dimaklumi lah. Untuk usaha yang saya tekuni ini adalah di bidang teknik mesin sebenarnya. Di bidang teknik mesin yang berbasis komputerisasi. Jadi pengerjaan semua benda kerja itu menggunakan komputer yang disebut CNC. CNC itu sendiri sebetulnya kependekan dari komputer numerical control. Jadi apapun yang nanti kita program, apapun yang nanti kita input di sana itu dikerjakan oleh komputer. Nah, sebelum masuk ke sistem komputer sendiri, kita dituntut untuk mengerti tentang desain. Jadi kalau di teknik mesin itu kan banyak sekali part-part yang mungkin tidak asing lah bagi kita. Nah, itu semuanya, ya hampir semua lah itu dikerjakan oleh CNC. Jadi, Oke, kenapa Mas Febri kok milih usaha CNC ini? Kan banyak usaha-usaha yang lain. Kalau usaha CNC, bentar, saya tak tanya dulu. Kan saya tahu masnya kan atau orang tua kan punya usaha batu bara sampai arang. Nah, arang kok kenapa arahnya ke CNC kok gak gak meneruskan arang aja mungkin. Sebenarnya kalau dulu Bapak juga sempat menyarankan sih, cuman memberikan kebebasan lah kepada saya untuk memilih apa yang saya inginkan. Terus kenapa kok saya lebih ke arah CNC? Sebetulnya itu alasan yang sangat simpel ya. Karena saya itu orangnya pemalas sebenarnya. Orangnya pemalas. Jadi pengennya instan gitu lah. Namun ternyata saya berusaha mencari lah apa ini yang cocok bagi saya. Saya ini sebetulnya backgroundnya di teknik mesin, terus pengennya instan. Jadi saya kenal CNC itu sebenarnya sudah di kampus ada CNC, jadi memproduksi part-part itu. Cuman waktu itu saya belum kepikiran lah, mungkin karena belum adanya modal atau skill yang menuju ke sana. Namun setelah lulus ketemu sama teman-teman waktu itu di komunitas, ya kayak kita nongkrong bareng lah, tahu di sosial media, wah ini kok ada mesin kayak gini, gimana ini? Akhirnya cobalah iseng-iseng bikin, begitu jadi jalannya kebalik, jadi ceritanya gitu. Jadi mesin yang pertama saya bikin itu gagal, tapi tetap kita oprek lagi sampai akhirnya ya gini lah jadinya. Jadi itu awal ceritanya jenengan buat usaha CNC ini atau gimana awalnya ya? Awal iseng-iseng ya? Iseng-iseng Mas sebenarnya. Terus sudah menerima pesanan apa saja ini Mas Febri? Kalau untuk pesanan yang paling banyak itu ornamen. Jadi ada teman-teman yang di bidang arsitektur. Nah ternyata di dunia arsitektur sendiri itu tidak ibaratnya tidak stuck gitu. Dunia arsitektur itu untuk tahun ini, untuk 3 tahun ke belakang itu kemajuannya sangat luar biasa. Jadi saya berusaha menggabungkan antara
teknik mesin dengan arsitektur. Setelah itu kita bikin ornamen-ornamen yang sifatnya tidak mainstream. Jadi kita bikin pola-pola sendiri, konsepnya kita sendiri, dan juga pemasarannya ada di tim kita. Terus untuk CNC sendiri, CNC itu dibagi menjadi beberapa tipe, mungkin ya, tipe. Jadi ada yang 3 eksis, ada yang 4 eksis, ada yang 5 eksis. Untuk sekarang yang di kita adanya cuman 3 eksis sama 4 eksis. Itu perbedaannya sebenarnya cuma di pergerakannya. Ada yang pergerakannya bisa sampai 360 derajat. Nah itu difokuskan untuk CNC yang build up itu, untuk pembuatan part-part yang benar-benar rumit pengerjaannya. Kalau untuk saya sendiri sebenarnya masih tergolong baru untuk di dunia CNC. Saya masih ya 3 tahunan lah, 3 tahun. Masih banyak sekali yang harus saya pelajari di dunia CNC sendiri. Dan juga mungkin ada teman-teman yang pengen custom di mesin. Ada yang kebutuhannya untuk sekedar hobi, ataupun mungkin juga langsung merambah ke dunia industri CNC sendiri. Nanti tergantung apa ya, tujuannya. Berarti tergantung kesulitan dan prosesnya. Iya, tergantung. Oh. Kalau pesanannya berapa lama sih prosesnya untuk pembuatan proses? Kalau untuk full mesin, dari awal lah, dari awal. Ya, dari awal, dari bahan itu sekitar 1 hari, 12 jam rata-rata. 12 jam. Ada yang sampai 2 hari, itu berarti detailnya. Jadi detailnya dituntut untuk sangat tinggi. Untuk ukuran-ukuran harus pas, terus size-nya juga harus pas. Berarti seumpama saya mau pesan, berarti punya gambarnya dulu, terus jenengan olah atau bagaimana? Bisa langsung ke saya, misalkan, Mas saya pengen bikin kayak gini Mas, konsepnya kayak gini. Terus nanti seandainya misalkan Masnya ini pesan untuk ornamen rumah gitu ya. Jadi saya akan mendesainkan berarti untuk pelanggan-pelanggan saya. Dan itu memang bagian dari servis kita. Kalau ornamen berapa hari Mas? Kayak ornamen misalkan untuk cutting pagar, untuk di interior itu rata-rata untuk pengerjaan 1 hari bisa selesai. Tapi nanti jika pelanggan itu pengen finishing di kita, terima di tempat langsung jadi, langsung pasang, rata-rata sekitar 3 hari. Kalau suka dukanya usaha CNC itu apa sih Mas Febri? Wah, suka dukanya ini ya. Kalau untuk suka, saya tidak pernah berduka saya. Saya tidak mau berduka. Ibaratnya gini, kita itu kan bekerja kalau sekedar mencari uang itu ecek bagi saya. Jadi menurut saya bekerja itu harus kita kita harus menjiwai pekerjaan kita. Jangan sampai hanya karena tuntutan ekonomi kita hanya jadi materialistis nanti. Dan orang materialistis itu kalau gimana ya, untuk ide-ide saya rasa kurang inovasi. Dan kalau misalkan kita pengen bikin inovasi tentang bidang di teknologi, itu pun kan sangat rumit, jadi harus dituntut untuk sabar. Nah, di sana pentingnya bekerja dengan hati. Kita harus bisa menyatu dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin itu. Oke, kalau harapannya kan saya mungkin video ini akan saya share ke siswa-siswa saya di sekolah. Nah, harapannya untuk anak-anak generasi sekarang dari peluang usaha CNC ini seperti apa?
untuk anak-anak lah, anak-anak yang tahun sekarang. Yang akan datang itu saya rasa akan sangat dimudahkan dengan teknologi. Jadi gini, kita sudah beranjak di 4.0 kan. Wis 4.0 ya. Mau nggak mau kita akan mengalami masa itu. Jadi dari mulai yang konvensional sekarang sudah beranjak ke otomasi industri yang kayak gini. Jadi yang dituntut untuk anak-anak mungkin jangan malas, itu saja. Jangan malas. Mager boleh tapi jangan malas lah ibaratnya. Terus yang jadi mungkin problem juga di 4.0 itu kan serba otomasi. Jadinya untuk penyerapan tenaga kerja mungkin kurang. Tapi di lain sisi kita dimudahkan dengan segala macam fitur yang ada di otomasi industri. Untuk anak-anak mungkin yang sekarang lagi belajar, mungkin yang sekarang lagi menempuh kuliah, saya sarankan untuk belajar di keterampilan lah, lebih keterampilan ya, ke soft skill lah ya. Dan itu di otomasi industri untuk tahun-tahun sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Seperti misalkan desain itu kan kalau kita di kampus mungkin hanya pengantar saja. Tapi kalau untuk sampai ke tingkat ekspor mungkin ya tinggal kemauan kita sendiri. Situ. Oke, ini mungkin ada akun Instagramnya apa namanya? Akun Instagram di Mega Carpenter. Mega Carpenter ya, jasanya apa saja ini Pak Mas Febri? Jasa untuk biar misalkan tahu anak-anak ini. Jasa CNC itu meliputi misalkan 3D cutting. 3D Jadi cutting. kita bikin dari misalkan materialnya dari kayu ataupun dari logam. Kalau dari logam rata-rata itu di spare part motor, mobil ataupun mesin-mesin industri yang lain. Dan untuk kalau ornamen yang kebanyakan itu di interior dan eksterior rumah. Terus kalau di plasma cutting itu fokusnya untuk metal, untuk cutting besi. Terus menerima pesanan perakitan robotnya. Ini robot atau apa ini alatnya ini? Ya, bisa dikatakan robot. Ya. Bisa juga dikatakan otomasi industri. CNC. Sementara kan sekarang sekolah kan ada ekstra robotik ya kan. Berarti arahnya nanti juga ke sini berarti. Kalau ya. Jadi otomasi industri itu luas banget itu. Luas banget. Enggak cuman sekedar di mekanikal saja. Itu ada di bahkan sekarang ada metaverse ya. Ya, metaverse ya. Yang lagi lagi booming ya, lagi booming. Jadi mau nggak mau kita akan mengalami masa itu di 4.0. Mindsetnya di otomasi industri pun nanti akan bergeser dengan sendirinya. Ibaratnya kerja harus di kantor ataupun di ruangan-ruangan. Saya rasa mungkin berapa tahun yang lalu itu berlaku, tapi kalau untuk sekarang sudah mulai ke sana, ke otomasi industri. Oke, yang terakhir mungkin mau share alamatnya ini, kalau teman-teman mau ke workshopnya jenengan, Mas Febri ya. Di mana ini posisinya workshopnya ini? Di Desa Pringrejo, Kecamatan Gambiran, Rek. Dekatnya itu loh, Pasar Kamis. Pasar Kamis ke selatan nanti ada Beteng Batako. Nah, disitulah rumah saya. Oke. Kebetulan juga berseberangan dengan workshop Mega Carpenter. Oke, terima kasih Mas Febri. Sama-sama. Kalau mau kita ulik lagi, lebih ulas lagi, silahkan isi komentar di bawah. Nanti saya tunjukkan video-video proses pembuatan karya-karya dari Mega Carpenter. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, mohon di subscribe. Oke. See you.